Pemirsa, kasus antraks yang menewaskan 3 orang di Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, tidak lepas dari informasi tentang adanya sapi yang mati dan dikubur, yang kemudian digali kembali untuk disembelih dan dagingnya dibagikan kepada warga dalam tradisi brandu atau porak. Meski telah berlangsung secara turun-temurun, akademikus UGM meminta tradisi brandu dihentikan selamanya demi menghindari resiko antraks. Karena tradisi ini ternyata juga dilakukan pada sapi atau kambing yang sakit. Dan berikut kita simak laporannya dalam Di Balik Cerita. Kabar mengejutkan datang dari kasus antraks di Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada satu kasus, yakni sapi yang mati dan sudah dikubur dengan pengawasan petugas, tetapi digali kembali untuk disembelih dan dagingnya dibagikan kepada warga. Ironisnya, tradisi yang disebut brandu atau porak itu dilakukan pada sapi yang sakit. Akibatnya, 3 nyawa melayang positif antraks. Ada berapa Bu yang digali kembali berarti? Satu. Ya. Kemudian dikonsumsi ya? Iya, kalau yang lainnya belum sempat dikubur memang. Namun, lurah setempat justru mengaku ragu akan kejadian ini. Jadi nggak mungkin warga kami dikubur terus sebelum kubur diformalin terus itu nggak ada. Cuman ya sekali lagi karena saya tidak ada di lokasi, kami 20 padukuhan ya. Tradisi brandu sudah dilakukan turun-temurun di Kabupaten Gunung Kidul. Secara bahasa, brandu atau porak berarti membagikan barang berukuran besar kepada banyak orang, termasuk hewan ternak. Tujuan awalnya sebenarnya baik, yaitu bergotong royong meringankan beban warga yang ternaknya mengalami musibah. Nanung Danardono, dosen Fakultas Peternakan UGM, meminta tradisi brandu atau porak dihentikan selamanya untuk menghindari resiko terpapar antraks. Hal senada juga disampaikan Guru Besar Kedokteran Hewan UGM Agnesia Endang Tri Hastutiwahyuni. Terlebih, spora antraks bisa bertahan di tanah hingga puluhan tahun, serta bisa menempel pada permukaan lain seperti baju, sepatu, dan kendaraan. Jadi kalau ada kasus antraks disembelih, itu kesalahan fatal. Kenapa? Karena Bacillus anthracis ini sebagian besar bakterinya ada di darah. Kalau darah itu keluar dari tubuh si hewan, kemudian berinteraksi dengan udara, akan terbentuk spora yang menjadi momok tadi. Karena yang menjadi masalah itu spora antraks ini. Jenis antraks yang paling sering diderita adalah paparan pada kulit yang awalnya gatal biasa seperti bekas gigitan nyamuk yang kemudian membengkak dan menjadi luka. Bila tak segera dideteksi, gejala ringan ini bisa beresiko menimbulkan kematian. Kabupaten Gunung Kidul saat ini menjadi daerah endemik antraks. Dalam 8 tahun terakhir, hampir setiap tahun terjadi kasus antraks. Namun tahun ini berbeda karena kasus yang terpapar pada manusia telah menimbulkan 3 nyawa melayang karena positif antraks. Tim Liputan CNN Indonesia.